Sebelum pindah ke negara Filipina, Mary Stover memiliki keinginan sederhana, yaitu mengajak anaknya untuk memotong rambut di salon. Tapi tanpa dia sadari, keinginannya tersebut malah menjadi malapetaka bagi mereka berdua. Karena sejak saat itu, mereka tidak pernah kembali lagi ke rumahnya. Apakah yang telah terjadi kepada mereka berdua? It's Jejelisius Storytime. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Amerika Serikat. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Mary Stover tinggal bersama dengan suaminya yang bernama Irv dan kedua anaknya yang bernama Elizabeth dan Steve di kota kecil Rossville di Minnesota. Saat itu mereka sedang bersiap-siap untuk pindah ke negara Filipina untuk menjadi seorang misionaris. Pada tanggal 16 Mei 1980, sebelum berangkat ke Filipina, Mary berencana membawa Elizabeth yang kala itu berusia 8 tahun untuk menggunting rambut ke salon langganan mereka. Setelah Elizabeth pulang sekolah, mereka pun segera berangkat ke salon tersebut. Setelah selesai dari salon, saat sedang berjalan menuju ke tempat parkir mobilnya, mereka melihat ada seorang pria yang berjalan menghampiri tempat mereka. Awalnya Mary berpikir mungkin pria tersebut mau menanyakan arah jalan. Akan tetapi, betapa kagetnya dia saat melihat pria tersebut mengeluarkan senpi dan mengarahkannya ke arah Elizabeth sambil berkata, "Aku membutuhkan tumpangan." Setelah berada di dalam mobil Mary, pria tersebut yang duduk di samping mereka sambil tetap mengarahkan senpinya ke Elizabeth, menyuruh Mary untuk mengendarai mobilnya pergi dari sana. Mary pun terpaksa mengikuti semua perkataannya tanpa berani membantah. Di dalam perjalanan, Mary berkata kepada pria tersebut, "Aku tidak tahu kamu mau kemana, tapi sebaiknya kita segera sampai ke sana cepatan, karena aku harus segera pulang ke rumah. Ada teman yang akan datang untuk acara makan malam nanti." Tapi pria tersebut diam saja. Saat mereka tiba di perempatan lampu merah, kebetulan ada sebuah mobil polisi berhenti tepat di belakang mobil mereka. Pria tersebut berkata kepada Mary, "Jika nanti mobil polisi itu berbelok ke arah yang sama dengan kita, kamu akan kuhabisi." Tapi mobil polisi tersebut memang tidak ikut berbelok mengikuti mereka. Setelah melakukan perjalanan selama lebih kurang 1 jam lamanya, pria tersebut menyuruh Mary untuk menghentikan mobilnya. Dia membuka bagasi belakang mobil, menyuruh mereka keluar dan masuk ke dalam bagasi tersebut. Walaupun Mary memohon kepadanya agar tidak melakukan hal tersebut, karena mereka tidak akan bisa bernapas jika berada di dalam bagasi yang sempit tersebut. Tapi pria tersebut tidak bergeming. Mulut mereka disumpal, tangan diikat, dan dimasukkan ke dalam bagasi dengan wajah menghadap ke bawah. Di sepanjang perjalanan, Mary dan Elizabeth mulai membuat suara berisik dengan cara menendang-nendang bagasi, dengan harapan akan ada yang mendengarnya, sehingga mereka pun dapat terbebas dari sana. Tapi sayang usahanya gagal, karena pria tersebut mendengar suara berisik dan menyadari apa yang sedang mereka coba lakukan. Pria itu segera menghentikan mobilnya, berjalan ke belakang, membuka bagasi, dan mengancam bahwa apabila mereka ketahuan, maka dia akan menghabisi mereka. Bagasi ditutup, mobil pun bergerak berjalan kembali. Setelah mobil bergerak maju, bukannya diam, Mary dan anaknya malah berusaha sekuat tenaga saling bantu untuk melepaskan ikatan di tangan mereka. Mary berhasil membuka ikatan di tangan Elizabeth, dan mereka kembali membuat suara-suara keras. Akibatnya mobil kembali dihentikan, dan ketika bagasi dibuka, pria tersebut bertambah marah karena melihat ikatan pada tangan Elizabeth telah terbuka. Ketika dia sedang bertanya apa yang telah dilakukan oleh mereka berdua, tiba-tiba dari arah samping datang 2 orang anak kecil yang sedang bersepeda mendekati mereka. Salah satu anak tersebut berhenti dan berdiri di depan mobil, sedangkan anak yang satunya lagi berjalan mengelilingi mobil menuju ke arah bagasi belakang mobil karena dia penasaran ada apa di sana. Betapa kagetnya dia melihat ada seorang wanita dan seorang anak gadis berada di dalam bagasi tersebut. Sebelum dia sempat bereaksi lebih jauh, tubuhnya diangkat dan dimasukkan ke dalam bagasi.
Dikarenakan posisi Mary yang menghadap ke bawah, sehingga dia tidak mengetahui apa yang barusan terjadi. Dia hanya merasakan tiba-tiba ada sesuatu yang diletakkan dekat di bawah kakinya. Dia baru tahu apa yang terjadi setelah dia mendengar suara rintihan kesakitan dari seorang anak kecil. Pintu bagasi ditutup dan mobil pun berjalan kembali. Dalam kegelapan di dalam bagasi mobil, mereka sempat mengobrol sebentar saling memperkenalkan diri. Mary mengatakan kepada anak tersebut bahwa dia bernama Mary 36 tahun, dan itu adalah anaknya Elizabeth. Anak tersebut menyebutkan namanya adalah Jason Whitman, berusia 6 tahun. Saat itu dia sempat bercerita bahwa besok dia akan pergi mengunjungi kakek neneknya. Tidak berapa lama kemudian, mobil dihentikan dan bagasi dibuka kembali. Jason diangkat keluar dan bagasi pun ditutup kembali. Mary dan Elizabeth kala itu merasakan keheningan yang lama, tidak ada suara apapun. Mary sempat berpikir bahwa pria tersebut mungkin telah meninggalkan mereka dan membiarkan mereka menderita dan meninggal dengan lambat di dalam bagasi. Setelah menunggu agak lama, ternyata pria tersebut kembali dengan membawa sebuah mobil van, tapi tanpa Jason. Mary dan Elizabeth segera dipindahkan ke dalam van. Ketika Mary bertanya kepada pria tersebut tentang keberadaan Jason, dia hanya berkata bahwa dia telah meninggalkan anak tersebut di tempat di mana dia akan bisa ditemukan orang. Mary tahu bahwa pria tersebut telah berbohong kepadanya, tapi dia tidak berani bertanya lebih. Mereka kemudian dibawa menuju ke rumah kecil dan dipaksa masuk ke dalam sebuah kamar ukuran kecil yang di dalamnya telah disiapkan sebelumnya oleh si penculik tersebut. Di dalam hanya terdapat sebuah lampu tarikan yang kecil, serta sebuah selimut dengan 2 buah bantal kecil di lantai. Kenop pintu telah dilepaskan dengan sengaja oleh pria tersebut untuk mencegah mereka mencoba membuka pintu dari dalam. Dengan tangan yang masih terikat, sehingga tidak dapat menyalakan lampu saat itu, mereka pun dikunci dari luar. Mary menyadari bahwa apa yang mereka alami bukanlah suatu kebetulan belaka, tapi itu pasti telah direncanakan sebelumnya. Di minggu pertama sejak tiba di sana, Mary dibawa ke ruang keluarga dan diikat ke sebuah sofa. Ketika pertama kali penutup matanya dibuka, dia baru mengetahui bahwa dia sedang direkam oleh sebuah kamera yang sedang menyala. Pria tersebut mengajukan beberapa pertanyaan dan juga mengakui banyak hal tentang siapa dia sebenarnya. Di saat itulah, Mary baru mengetahui apa yang sebenarnya menjadi penyebab penculikan terhadap mereka berdua. Ternyata selama ini, pria tersebut telah berusaha untuk menemukannya selama 15 tahun lamanya. Ming Sen-shui lahir pada tanggal 15 Oktober 1950 di negara Taiwan, adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Pada tahun 1958, ketika Ming berusia 8 tahun, mereka memutuskan untuk pindah dan menetap di kota Minnesota. Ayahnya yang seorang profesor di University of Minnesota meninggal 3 tahun setelah mereka pindah ke sana. Hal tersebut menyebabkan Ming tidak memiliki figur seorang ayah yang dapat dijadikan sebagai panutan, sehingga menyebabkan dirinya berubah menjadi seorang yang berperangai buruk. Dia bahkan dikabarkan telah bertindak kasar terhadap kedua adiknya sejak dari remaja hingga menjelang dewasa. Kelakuan buruknya semakin lama semakin bertambah parah. Sejak remaja dia telah beberapa kali mendapatkan hukuman akibat terlibat berbagai kejahatan yang dilakukannya, seperti melempar mobil dengan batu, serta menyalakan api dan membakar apartemen maupun tempat tinggal orang. Saat berumur 14 tahun, dia terpaksa harus menjalani terapi psikologi karena menyebabkan kebakaran yang menyebar sampai mengenai 3 apartemen orang. Ibu Ming memberikan keterangan tentang kelakuan Ming yang tidak terkendali, di mana Ming selalu merasa benar, tidak akan pernah mau mengalah. Bahkan andai telah berbuat kesalahan, Ming tidak akan mengakui, apalagi bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Ming digambarkan sebagai orang yang tidak memiliki perasaan sama sekali, bahkan pribadi Ming disebut menyerupai seekor anjing. Segala perlakuan, sikap, dan sifat Ming tersebut sampai membuat ibunya sendiri takut kepadanya.
Pada kisaran tahun 1965 sampai 1966, saat berusia sekitar 15 tahunan, Ming yang bersekolah di Alexandrian High School di Roseville bertemu dengan Mary Stover, seorang guru matematika kelas 9. Anehnya, walaupun Mary adalah gurunya di sekolah, tapi Ming malah mulai menyukai gurunya tersebut. Dia sering berfantasi dan membayangkan dirinya melakukan tindakan pelecehan dan hubungan badan dengan gurunya tersebut. Segala keinginan dan fantasi gilanya tersebut semakin hari semakin meningkat dan bertambah parah. Pada tahun 1975, 10 tahun setelah pertemuan Ming dengan Mary, dan bahkan saat itu Mary sudah tidak lagi bekerja sebagai seorang guru, bukannya mereda dan hilang, obsesi Ming malah mencapai puncaknya dan tidak tertahankan lagi. Dia berhasil membobol masuk ke dalam sebuah rumah yang dipercaya itu adalah rumah Mary di daerah dulu di Minnesota dengan membawa sebuah senpi. Dia berencana akan menculik Mary dan membawanya pergi dari sana. Tapi sayangnya dia salah sangka. Ternyata itu bukan rumah Mary, tapi rumah milik mertuanya Mary. Mereka kemudian diikat dan diancam akan dihabisi jika mereka berani untuk menelpon polisi. Ancamannya berhasil. Kejadian tersebut tidak pernah dilaporkan kepada pihak berwajib, hingga 5 tahun kemudian. Setelah kejadian tersebut, Ming tidak berputus asa. Dia meneruskan pencariannya dalam usahanya menemukan mantan guru matematika yang dicintainya. Akhirnya setelah 5 tahun berlalu, dia berhasil mengetahui bahwa Mary tinggal di area kampus Bethel University di Minnesota. Setelah keberadaan Mary diketahui, Ming mulai menguntit dan mengikuti segala hal yang dilakukan oleh Mary dan keluarganya selama berbulan-bulan lamanya. Dia bersembunyi di belakang pepohonan di belakang rumah Mary dan mengawasi keadaan dan semua kejadian yang terjadi di rumah Mary dan keluarganya dengan menggunakan sebuah teropong. Dia mengetahui Elizabeth memiliki boneka Barbie yang diletakkan di atas meja rias kamarnya. Dia juga mengetahui tentang putranya yang bernama Steve. Dia tahu kapan orang tua Mary datang berkunjung, dan bahkan suatu saat dia pernah mengikuti Mary yang sedang berjalan di jalan raya. Yang lebih parahnya, dia mengetahui di mana diletakkannya kunci cadangan rumah Mary. Setelah Ming mengetahui bahwa seluruh keluarga Mary akan pindah ke negara Filipina, dia pun memutuskan untuk menculik Mary sebelum dia sempat berangkat. Kesempatan tersebut pun datang, tepat pada tanggal 16 Mei 1980, ketika dia melihat Mary dan anaknya sedang pergi ke salon. Dia segera mengikuti mereka dan akhirnya berhasil melaksanakan rencananya. Semua kejadian tersebut diberitahukan kepada Mary pada saat Mary direkam di rumahnya. Ming juga mengatakan alasan dia menculik Mary adalah dikarenakan dulu dia diberikan nilai rendah, yakni B- oleh Mary, sehingga dia tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Dan bahkan dikirim untuk mengikuti peperangan di Vietnam dan sempat menjadi sandera di sana. Tapi sebenarnya semua itu hanyalah bualannya saja, tidak benar terjadi. Karena alasan sebenarnya adalah obsesi terpendamnya terhadap Mary. Selama berjam-jam, Ming menggunakan segala cara, merayu dan berusaha meyakinkan Mary agar mau membalas cintanya. Putus asa dikarenakan tidak adanya tanggapan dari Mary, jalan terakhir pun dilakukannya. Dia menggunakan kekerasan dan melecehkan Mary secara paksa. Dengan menyekap Mary di rumah, Ming percaya lama-kelamaan Mary pasti juga akan jatuh hati kepadanya, dan mereka akan hidup sebagai keluarga yang bahagia. Ming juga mengancam agar Mary dan Elizabeth tidak melakukan hal yang tidak diinginkan, apalagi mencoba untuk melarikan diri dari sana. Di sisi lain, Earth yang merasa khawatir karena istri dan putrinya tidak pulang ke rumah, memutuskan untuk melaporkan kehilangan mereka. Laporan tersebut membuat pihak kepolisian menghubungkannya dengan kehilangan Jason Whitman pada hari yang sama. Dia dikabarkan telah diculik oleh seorang pria yang berambut hitam. Pencarian terhadap mereka pun dilakukan secara besar-besaran. Mereka berhasil menemukan mobil Mary yang ditinggalkan di pinggir jalan, sehingga polisi menyatakan bahwa Mary tidak melarikan diri dari rumah
seperti yang umum dilakukan oleh para wanita pada saat itu, sebagai akibat dari perlakuan kasar di dalam rumah tangga. Tapi itu mungkin adalah kasus penculikan juga yang telah terjadi terhadap Mary dan putrinya, sehingga mereka pun melakukan penyelidikan secara intensif. Pada tanggal 7 Juni 1980, di hari ke-23 penculikan, dengan menggunakan mobil RV sewaan, Ming membawa Mary dan Elizabeth ke Chicago. Dia berfantasi dan berangan-angan bahwa itu adalah sebuah perjalanan keluarga. Sesampainya di tempat tujuan, dia mengikat Elizabeth di dalam belakang mobil, dan dengan dibawa ancaman senpi, Ming membawa Mary berjalan-jalan keluar keliling kota seolah-olah mereka sedang berpacaran. Mary kala itu berusaha mendapatkan pertolongan dengan cara menggunakan traveler's check untuk melakukan pembayaran selama mereka melakukan perjalanan, dengan harapan agar pihak berwajib dapat melacak transaksi tersebut dan mengetahui keberadaannya. Tapi sayangnya usahanya gagal, karena pihak berwajib tidak mengetahui hal tersebut. Sementara itu Elizabeth yang terikat di belakang mobil memberanikan diri untuk mendapatkan bantuan dengan cara merobek tirai yang menutupi jendela mobil dan mengintip keluar. Kebetulan saat itu dia melihat ada beberapa anak remaja yang sedang lewat di dekat mobilnya. Dia segera berteriak kepada mereka dan berkata bahwa dia sedang disekap dan meminta agar mereka mau membantunya. Tapi mereka malah mentertawainya dan mengatakan kepadanya agar menghentikan bualannya. Mereka pun pergi dari sana karena berpikir Mary hanya bercanda saja. Pada hari ayah yang jatuh pada hari Minggu tanggal 15 Juni 1980, 30 hari setelah menghilangnya Mary dan Elizabeth, Ming memperbolehkan Elizabeth untuk menelpon ayahnya, mengucapkan selamat hari ayah kepadanya. Berikut adalah rekaman suara antara Elizabeth dan ayahnya. Hello, Irv speaking. Hello, Dad? Yes, Bethy. Are you okay? Yeah. Is Mommy okay? Yes. That's good. Oh, Daddy? Yes? Happy Father's Day. Oh, thank you so much, sweetie. You're fine, Dad. Oh, I'm so glad. We can't talk anymore. When can you come home? I don't know. Can I talk? Talk to me, okay, Dad? Can I talk to him? No. Okay, you call again. See you soon. Okay. Bye. Bye-bye, sweetie. Pada tanggal 4 Juli 1980, di hari ke-50 penculikan, tepat di hari kemerdekaan Amerika Serikat, Ming membawa Mary dan Elizabeth untuk melihat kembang api. Tapi sebelum keluar dari mobil, Ming mengancam mereka agar tidak melakukan tindakan yang mencurigakan, atau dia akan menghabisi mereka berdua dan juga orang-orang yang berada di dekatnya. Untungnya saat itu, sebuah mobil polisi melintas dan berhenti di lampu merah. Mary tidak berani melakukan hal yang dapat merugikan mereka. Mary takut karena Ming selalu membawa senpinya dan mengancam akan menghabisi anaknya jika dia berani berbuat macam-macam. Karena itu, yang bisa dilakukannya saat itu adalah berusaha mengingat nomor telepon yang tertera dengan sangat jelas dan besar di belakang mobil polisi tersebut. Setelah mereka pulang kembali ke rumah malam itu, dia juga meminta agar Elizabeth ikut mengingat nomor telepon tersebut. Pada tanggal 6 Juni 1980, saat berkumpul di sebuah meja, Ming mengadakan permainan fantasi yang disebutnya Family Game Night, di mana dia mengumumkan berita yang mengejutkan Mary. Dia mengatakan bahwa mereka akan pindah ke rumah lain yang jauh dari sana. Mary dapat merasakan kegirangan dalam suara Ming tersebut yang semakin membuat Mary putus asa. Setelah kejadian tersebut, dengan rasa putus asa yang besar, Mary berkata kepada Elizabeth bahwa Ming tidak akan melepaskan mereka. Mary merasa putus asa karena hari demi hari tidak ada yang datang menolong mereka, tidak ada harapan apapun. Elizabeth sempat bertanya kepadanya, "Ibu, apakah Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk membuka pintu ini untuk kita?" Karena tidak mau mengecewakan anaknya, Mary pun mengiyakannya dengan mengatakan, "Tentu saja Tuhan dapat melakukannya, tapi mungkin dengan cara lainnya."
Merasa kehabisan waktu, membuat Mary menyadari bahwa dia harus bertindak cepat dan mengambil resiko. Pada tanggal 7 Juli 1980, tepat di hari ke-53 penculikan, sebelum Ming keluar, dia mengikat tangan Mary dan Elizabeth secara bersamaan sebelum mengurung mereka di dalam kamar kecilnya. Di dalam sana, sambil menatap engsel pintu, Mary berpikir dengan keras. Dia mengetahui bahwa setiap saat Ming dapat pulang kembali ke rumah, sehingga dia harus bergerak cepat. Dia kemudian memutuskan untuk mencoba menarik keluar pin pada engsel pintu. Dia menyadari, sepertinya hal tersebut akan sulit dilakukannya, karena dia tidak memiliki peralatan apapun yang dapat digunakan untuk membantunya melepaskan engsel pintu tersebut. Tapi dia tetap harus mencobanya. Dia berjalan ke arah pintu, dengan satu tangan memegang pintu, dan satu lagi mencoba menarik keluar pin engsel, dan ternyata tanpa mendapatkan kesulitan yang berarti, pin tercabut dengan mudah dan pintu pun terbuka. Hal tersebut mudah dilakukan, dikarenakan engsel pintu tersebut ternyata berminyak, sehingga pin mudah dicopot. Awalnya Elizabeth yang melihat hal tersebut merasa panik dan ketakutan, karena jika ketahuan, maka Ming akan menghabisi mereka berdua, seperti juga kata-kata yang sering didengarnya dari Ming. Tapi Mary berhasil meyakinkannya dengan mengatakan bahwa jika Tuhan telah memberikan cara melarikan diri ini, maka mereka harus mengambilnya. Dengan mengumpulkan keberanian, mereka berlari ke arah dapur. Mary mengangkat telepon dan memutar nomor telepon polisi yang kemarin dilihat dan diingatnya 3 hari yang lalu. Ketika seorang petugas operator menjawab telepon, Mary segera memberitahukan nama dan keberadaan mereka berdua, serta keadaan yang sedang mereka alami. Petugas tersebut menyuruh agar mereka bertahan di dalam rumah sampai petugas polisi datang. Setelah telepon ditutup, Elizabeth mengusulkan agar mereka bersembunyi di luar rumah saja sambil menunggu kedatangan polisi. Mary pun menyetujuinya, dan mereka pun segera berlari keluar dari pintu belakang dan bersembunyi di belakang sebuah mobil. Ternyata di saat mereka bersembunyi, polisi telah sampai juga di sana, sedang mengamankan dan mengisolasi daerah sekitar rumah Ming dan bersiap-siap untuk mendobrak masuk ke dalam. Mereka berpikir bahwa Mary dan Elizabeth masih berada di rumah. Saat mereka masuk ke dalam rumah, salah seorang polisi melihat ada sebuah mobil yang terparkir di luar rumah dan berpikir kemungkinan itu adalah Ming yang telah pulang terlebih dahulu sebelum polisi tiba di sana. Mereka segera menghampiri mobil tersebut dan menyadari ada pergerakan di bawah mobil, sedang berjongkok dan bersembunyi di belakang mobil. Ternyata itu adalah Mary dan Elizabeth. Mereka segera ditolong dan dibawa ke kantor polisi, di mana di sana telah menunggu suaminya Alf dan putranya Steve. Ming ditangkap di tempat kerjanya di hari yang sama dan ditahan di Renzi County Adult Detention Center. Ketika berada di dalam tahanan, Ming mencoba membayar seorang narapidana yang bernama Richard Green sebesar 50.000 US dollar atau setara dengan 750 juta rupiah jika dia berhasil menghabisi Mary dan Elizabeth sebelum persidangan terhadap dirinya digelar, dan juga membantunya melarikan diri dari penjara. Akan tetapi bukannya menerima tawarannya, narapidana tersebut malah memberitahukan hal tersebut kepada pihak FBI. Persidangan terhadap Ming dilakukan pada tahun 1980, di mana dia dinyatakan bersalah atas penculikan dan pelecehan yang telah dilakukannya, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tapi memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyaratnya setelah menjalani hukuman selama 10 tahun dan mendapatkan pembebasan wajib setelah 30 tahun. Tapi hakim merekomendasikan agar Ming mendapatkan dan menjalani hukuman total 30 tahun penjaranya. Persidangan keduanya dilaksanakan setahun kemudian atas dakwaan telah menghabisi Jason Whitman. Dalam salah satu sidang yang diadakan, Ming berhasil menyelundupkan sebilah pisau ke dalam persidangan dan mencoba untuk menghabisi Mary. Dia melompat melewati meja pengacara dan berlari menghampiri Mary, mencengkram lehernya dan mengancam akan menghabisinya. Ming berhasil diamankan, tapi sayangnya wajah Mary teriris pisau dan mendapatkan 62 jahitan yang menyebabkan kecacatan pada wajahnya. Bukannya menyesali segala perbuatannya,
Ming malah berkata akan menghabisi Mary jika dia berhasil keluar dari penjara kelak. Di akhir persidangan, Ming dijatuhi hukuman 40 tahun penjara atas perbuatannya terhadap Jason. Dia berhasil lolos dari hukuman menghabisi orang tingkat pertama, dikarenakan dia bersedia mengungkapkan di mana letak tubuh Jason berada. Ternyata setelah dia memasukkan Jason ke belakang bagasi, dia mengemudikan mobil menuju ke daerah terpencil di Carlos Every Wildlife Refuge, sebuah tempat suaka marga satwa di Anoka County, Minnesota. Dia menghentikan mobilnya, membawa Jason keluar, menghabisinya, dan menyembunyikannya di daerah tersebut. Pada tanggal 6 Juli 2010, Ming memenuhi syarat untuk pembebasan wajib, tapi permohonannya ditolak. Pada tanggal 28 September 2010, hakim di distrik Anoka, Minnesota, yang bernama Jenny Walker Jasper, memutuskan bahwa Ming dapat ditahan tanpa batas waktu sebagai seorang predator yang berbahaya, bahkan jika dia diberikan pembebasan bersyaratnya. Itu dapat diartikan bahwa Ming akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Ming beberapa kali berusaha mengajukan banding atas keputusan tersebut, tapi selalu ditolak oleh Komisi Pembebasan Bersyarat Amerika Serikat. Elizabeth Stover berkata, dia telah membuat pilihannya. Dia telah merampas 53 hari kehidupan kami, tapi dia tidak akan bisa melakukannya lagi. Setelah semua perlakuan Ming terhadap Mary dan Elizabeth, mereka kini telah mendapatkan kehidupannya kembali. Keluarga Stover akhirnya pindah ke negara Filipina dan hidup dengan damai di sana. Elizabeth telah menikah dan memiliki keluarganya sendiri, dan Mary sekarang telah menjadi seorang nenek yang bahagia. Mary dan Elizabeth terus aktif membagikan kisah mereka dan memberikan semangat kepada orang yang mungkin mengalami hal yang sama dengan mereka. Ming yang saat ini hampir berusia 72 tahun, masih merasakan akibat dari perlakuannya 40-an tahun yang lalu, mendekam dan membusuk di penjara sampai akhir hayatnya kelak. Sebuah film yang diberi judul Abducted: The Mary Stover Story yang diadaptasi dari kisah hidup Mary Stover, dirilis pada tanggal 5 Oktober 2019. Demikianlah cerita tentang perjuangan Mary dan Elizabeth Stover. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Sudah sepantasnyakah Ming mendapatkan hukuman seumur hidupnya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.